Hai guys, welcome back to Giosclass. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh soal dari pasar dana pinjaman. Nah, kemarin aku udah banyak bahas tentang apa sih itu pasar dana pinjaman. Nah, hari ini aku mau bahas lagi tentang contoh soal pasar dana pinjaman ya. Gimana caranya kita menganalisis sebuah masalah ya atau sebuah kasus dan gimana itu impact-nya atau efeknya terhadap pasar dana pinjaman. Nah, di sini aku udah siapkan sebuah kasus ya, yaitu Special Tax Allowance for Capital Investment. Artinya adalah tax allowance yang diberikan special tax allowance yang diberikan oleh pemerintah untuk capital investment. Capital investment itu adalah penanaman modal ya untuk orang yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha di daerah-daerah sih biasanya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tax allowance ini? Tax allowance itu adalah fasilitas pajak ya yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak gitu ya. Nah, ini emang uh, nanti mungkin akan aku jelaskan lebih jelas ya di bagian pajak ya. Nah, jadi dia secara tidak langsung kalau misalnya pemerintah memberikan special tax allowance ini, orang yang membayar pajak itu yang melakukan capital investment atau penanaman modal itu pembayaran pajaknya itu akan lebih kecil gitu ya, bisa dibilang lebih kecil. Nah, itu akan mendorong orang untuk melakukan capital investment atau penanaman modal ini lebih banyak lagi gitu. Nah, otomatis orang yang meminjam uang pasti akan lebih besar gitu ya untuk melakukan penanaman modal atau capital investment ini. Oke, nah kita langsung masuk aja ke langkah-langkah kita dalam melakukan atau dalam menjawab setiap soal kasus dalam pasar dana pinjaman ya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus melihat sisi mana dari pasar yang terpengaruh gitu ya. Sisi mana sih dari pasar yang terpengaruh akibat terjadinya tax allowance ini? Nah, karena kebijakan pemerintah ini fokus kepada penanaman modal ya, atau capital investment ya, penanaman modal. Nah, maka kebijaksanaan ini akan berefek kepada demand ya, atau permintaan. Karena tadi aku udah bilang, demand dari pasar dana pinjaman ya, demand dari dana pinjaman maksud aku. Nah, kenapa demand? Karena seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalnya penanaman modalnya ini meningkat, pasti orang akan meminjam uang lebih banyak lagi untuk melakukan penanaman modal. Dengan begitu, demand dari dana pinjaman itu akan meningkat. Kenapa? Karena demand ini adalah dari sisi peminjam ya, dari sisi peminjam atau borrower. Nah, jika peminjam orang yang meminjam uang lebih banyak, maka demand dari dana pinjaman itu akan makin banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu yang mana, sisi mana supply apa demand ya. Nah, sekarang ini yang terpengaruh adalah lebih ke demand. Oke. Nah, lalu yang langkah kedua ya. Nah, langkah kedua itu adalah pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab adalah shift or movement ya. Nah, shift or movement ini kemarin aku udah jelaskan kalau shift itu adalah pergeseran ya. Jadi shift itu adalah pergeseran kurva demand dan kurva supply ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini panahnya salah. Nah, ini misalnya geser ke kiri gitu ya. Bisa juga geser ke kanan. Nah, kalau movement itu bukan kurvanya bergeser, tapi dari satu titik ke titik lainnya gitu ya. Titik sini ke titik sini itu namanya movement. Pergeseran titik, kalau shift itu pergeseran kurvanya gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan movement ini terjadi? Movement ini terjadi jika faktornya yang mempengaruhi itu adalah harga atau suku bunga ya. Jadi movement ini terjadi hanya karena faktor harga, harga dalam hal pasar barang dan jasa itu harga ya. Tapi kalau dalam dana pinjaman itu adalah kita pakainya suku bunga sebagai harga dari
dana pinjaman gitu ya. Jadi suku bunga yang mempengaruhi movement dari titik ke titik ini. Sementara ini bukan suku bunga, tapi tax allowance, yaitu di luar dari faktor harga atau suku bunga. Makanya yang terjadi ini bukan movement, tapi yang terjadi adalah shift ya. Yang terjadi adalah shift pada kurva demand ya, shift demand curve. Kita bisa bilang shift demand curve ya. Nah, lalu yang langkah ketiga, yang pertanyaan ketiga yang perlu kita jawab juga, ke arah mana kurva akan shift ya. Kalau misalnya kurvanya shift ya, dalam hal ini kan shift ya. Jadi ke arah mana? Jadi kan tadi bisa dua ya. Shift ke kiri itu kalau berkurang, shift ke kanan itu kalau bertambah. Maksudnya kalau demand-nya bertambah, itu berarti dia shift ke kanan. Kalau demand-nya berkurang, berarti shift ke kiri. Nah, dalam hal ini, demand-nya itu kan bertambah ya, karena kebijakan memberikan insentif kepada investasi, maka mendorong akan lebih banyak orang yang invest. Nah, otomatis kalau orang yang investasi semakin banyak ya, investnya bertambah banyak, nah itu akan mendorong orang untuk meminjam lebih banyak. Jadi demand dari pasar dari dana pinjaman akan meningkat ya. Otomatis ini akan menggeser kurvanya itu ke kanan ya. Jadi kurva geser ke kanan. Oke. Nah, itu kita udah tahu ya. Jadi kurva demand dan sekarang kurvanya geser ke kanan. Nah, langkah yang keempat, langkah terakhir adalah untuk menggambar ya. Nah, ini penting sekali kita lakukan karena tanpa ilustrasi gambar nilai kita tidak akan menjadi sempurna ya kalau kita jawab di ulangan. Nah, jadi yang keempat adalah gunakan model atau gunakan gambar ya untuk mengilustrasikan peristiwa ini ya atau kasus ini gitu. Nah, kita gambar dulu ya. Oke. Nah, lalu gambar kurva demand dan supply-nya. Oke, nah setelah digambar jangan lupa ya. Jangan pernah lupa untuk melabel setiap garis-garis yang ada di sini yang harus dilabel ya. Contohnya ini adalah suku bunga. Nah, yang ini adalah kuantitas dana pinjaman ya. Boleh kuantitas atau boleh juga kuantitas tulis. Lebih lengkap, lebih bagus ya. Semakin lengkap kurva dan labelnya, maka akan semakin sempurna juga nilai yang akan kita terima biasanya kalau kita mengerjakan di ujian ya. Nah, ini demand, ini supply. Nah, lalu ini adalah equilibrium, titik keseimbangan yang pertama ya sebelum pemberian tax allowance dari pemerintah ya. Katakanlah ini misalnya ini R1, ini Q1 gitu ya. Nah, lalu ketika terjadinya atau diberikannya tax allowance oleh pemerintah, itu akan menggeser kurvanya ke kanan ya. Nah, coba. Nah, seperti ini. Nah, demand-nya akan bergeser, kurva demand-nya ke kanan ya. Nah, bisa kita lihat kalau kita hubungkan titik-titik ini gitu ya. Ini memiliki peningkatan demand yang drastis dari Q1. Aduh, ini ketabrak sama Q ini ya. Anggaplah ini Q2 gitu ya. Demand-nya langsung drastis meningkat jadi Q2 gitu ya. Padahal ini supply-nya juga cuma segini gitu. Nah, akibatnya ini kan terjadi excess demand ya. Nah, aku tandain dulu. Nah, ini terjadi yang namanya excess demand ya, atau demand-nya kelebihan. Nah, ketika demand kelebihan, itu akan mendorong harga naik ya.
Nah, jadi akan ada timbul harga keseimbangan yang baru, yaitu R2. Harganya akan naik karena excess demand yang terjadi ya. Nah, itu akan membuat harganya naik. Nah, ketika harganya naik, demand-nya akan menurun ya, dari tadinya di sini akan jadi ke sini ya. Akan jadi di titik ini atau Q3 ya. Demand-nya menurun dari sini ke sini ke Q3. Nah, supply-nya dari sini Q1 ke sini ke Q3 juga. Nah, jadi mereka akan ketemu di sini ya. Ibaratnya demand-nya dari sini ke sini turun. Nah, lalu demand-nya ini supply-nya dari sini tadinya akan naik ke sini. Jadi mereka akan ketemu di sini di Q3. Nah, Q3 adalah kuantitas yang baru dari dana pinjamannya. R2 adalah harga atau suku bunga yang baru dari dana pinjamannya. Nah, jadi equilibriumnya itu berubah dari titik ini ke titik ini gitu ya, karena taxation allowance ini ya. Jadi kalian harus menjawabnya seperti itu. Pertama, terjadinya pergeseran kurva demand, lalu titik keseimbangannya berubah dari sini ke sini gitu ya. Oke, itu aja yang mau aku jelasin tentang contoh soal pasar dana pinjaman ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.